Yo, what's up bro? Balik lagi di Uki Kevin Official Channel. Nah, di video kali ini seperti biasa aku mau bikin video reaction ya. Ini videonya yaitu yang lagi viral banget. Rekam jejak Egy terbongkar katanya. Mantan Bupati Cirebon akhirnya mengakuinya guys. Wow, mengakui. Wah, seperti apa? Yuk kita lihat foto videonya guys. Tonton sampai selesai ya. Jelas terbongkar. Hotman Paris sebut pelaku Vina anak mantan bupati. Polisi dan Pemdas Cirebon kantongi 25 nama. Pelaku yang DPO adalah anak mantan bupati. Sudah viral di mana-mana. Hayo penyidik segera turun ke lapangan. Panggil mantan bupatinya. Ayo, ini jutaan rakyat Indonesia menunggu. Ayo penyidik Polda Jabar bergerak cepat, jemput sekarang, malam ini juga. Jemput malam ini juga. Langsung sita semua handphonenya, semua sama istrinya, sama anak-anaknya, sama bapak, ibunya, opung, nenek, kakeknya. Oke, saya bicara ini sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Yang jelas satu orang pelaku belum tertangkap karena memang dia adalah anak. Tapi hebat ya, Hotman Paris berani speak up seperti itu, berarti emang Hotman Paris ini sudah memiliki bukti kalau mantan Bupati Cirebon ini anaknya itu melakukan kejahatan, yaitu pelakunya yaitu apa namanya, nama dari pelakunya Egy ya. Egy adalah anak dari Bupati itu guys. Dari salah satu pejabat ya yang terkait dalam kasus tersebut dan memang merasa apa ya, sebagai orang tua mungkin merasa supaya tidak usah terungkap kasusnya ya. Di sini ada perlindungan dari orang tua yang sangat kuat sekali untuk melindungi anaknya supaya kalau bisa kasus itu ditutup ya. Ini juga yang membawa ya dan warga Indonesia untuk menuntut keadilan atas kasus Vina ini ya. Kalau nggak salah kasusnya udah 8 tahun yang lalu ya, 8 tahun dan belum ada kejelasan dari pihak yang berwajib ya. Dan sudah sewajarnya sebenarnya untuk kita ya bangsa Indonesia ini menegak keadilan. Jangan sampai keadilan itu dibungkam ya. Kalau hal seperti ini selalu ditutup-tutupi, bagaimana kasus yang lainnya? Dan ini akan berdampak yang sangat buruk sekali bagi citra ya, bagi citra pemerintahan Indonesia. Bener kata Mbak yang ini ya, kalau nggak tercuak gitu ya, kasus ini nggak terbongkar, mungkin akan menjadi citra kepolisian jadi jelek, pemerintahan juga jadi jelek. Jadi masyarakat itu nggak apa ya guys, nggak percaya lagi dengan kepolisian guys. Jadi seperti saya bilang, polisi pasti merespon satu isu yang diangkat ke publik dan menjadi viral, pasti merespon. Karena itu dia ingin disebut sebagai pertanggungjawaban publik. Ya, nah sebetulnya ini nggak baik-baik amat ya. Kalau sudah diviralkan baru direspon. Harusnya ketika kasus-kasus tersebut masih dalam proses itu diselesaikan dengan segera. Nah, problem dalam kasus pidana pembunuhan ya atau kasus pidana lain lah, semakin waktu semakin panjang, maka alat bukti itu menguap. Seperti itu, dengan kata lain saya lalu berterima. Nah benar guys, kenapa baru viral dulu baru ya kasus ini ini lagi di up lagi, polisi mulai mencari lagi, melakukan DPO, bukan dari awal-awal gitu ya, awal-awal dari 8 tahun yang lalu, karena sekarang sudah 8 tahun kan otomatis anaknya ini yang pelakunya ini kan otomatis ini ya guys ya, wajahnya berubah guys. Ada yang tadinya remaja menjadi dewasa, itu kan ada fisiknya akan berubah ya guys ya. Mungkin yang darinya kurus jadi gemuk, mungkin rahangnya akan beda, hidungnya bentuknya akan beda guys, dan itu akan semakin sulit untuk mengenalinya guys. Terima kasih kepada teman-teman media yang telah mengangkat ini dan menjadi perhatian bagi kita semua. Karena sebagai pelaku kejahatan pemula, maka biasanya ketika mereka melarikan diri, bersembunyi itu ada polanya.
Apa polanya? Adalah bersembunyi di tempat-tempat yang mereka kenal. Di mana tempat yang mereka kenal itu? Umumnya adalah di rumahnya. Di rumah orang-orang yang dekat dengan dia, misalnya sebagai contoh familinya. Biasanya itu 80% pelaku kejahatan ketika bersembunyi itu larinya ke arah, kalau nggak rumahnya, kedua adalah rumah familinya. Nah, kelihatannya 3 orang ini itu bersembunyi, melarikan diri tidak ke situ, ya mungkin ke tempat yang lain dan dibantu pula, maka kemudian lalu bisa kemudian bersembunyi dari jeratan kepolisian hingga sekarang. Yang jelas ketika seseorang ini memiliki jabatan tinggi, otomatis dia akan bisa menutup dia akan bisa menutup. Jadi intinya adalah ketika seseorang ini jabatannya tinggi, udah pasti Sudah pasti akan sulit untuk ditangkap guys, karena semakin tinggi jabatan semakin ini. akan bisa menutup. Tapi kalau orang itu jabatannya biasa-biasa aja, maka itu tidak akan pernah terjadi yang namanya keadilan. Tapi kita lihat Pengacara sekaligus kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, menanggapi isu yang menyebut orang tua salah satu buronan pembunuh Vina adalah mantan bupati. Hotman Paris pun mendesak penyidik Polda Jabar untuk bergerak cepat dan menyelidiki kebenaran rumor tersebut. Semakin terkuak kasus Vina Cirebon, apakah benar yang DPO itu anak seorang mantan bupati? Ucap Hotman Paris di Instagram pada Sabtu, 18 Mei 2024. Ayo penyidik segera turun ke lapangan, panggil mantan bupatinya, kata Hotman Paris. Apakah benar salah satu pelaku yang DPO anak mantan bupati sudah viral di mana-mana, imbuhnya? Jika isu tersebut benar adanya, Hotman Paris meminta penyidik untuk langsung menyita seluruh ponsel milik anggota keluarga sang mantan bupati. Ayo jemput malam ini juga, langsung sita semua HP-nya, imbuhnya. Namun hingga berita ini diturunkan, belum diketahui identitas mantan bupati yang dimaksud Hotman Paris. Pemerintah Desa Banjarwangungan, Kecamatan Bundu, Cirebon diketahui telah mengantongi 25 nama yang memiliki kesamaan dengan nama para pelaku pembunuhan Vina. Diketahui Peggy atau Egy, Andi, dan Dani beralamat Desa Banjarwangungan, Kecamatan Mungun, Kabupaten Cirebon. Dikonfirmasi hal ini, Kepala Desa Banjarwangunan, Sulaiman, menyampaikan bahwa Pemdes bersama kepolisian telah melakukan pengecekan pendalaman terhadap nama-nama tersebut. Setelah polisi merilis 3 nama pelaku berasal dari Desa Banjarwangunan, saya didampingi kepolisian juga dari Polsek dan Polres meng-cross-check langsung 3 nama tersebut, ujar Sulaiman saat diwawancarai di kantornya, mengutip Tribun News Sabtu 18 Mei 2024. Sulaiman menjelaskan bahwa hasil pengecekan terhadap 3 nama yang dirilis oleh polisi, yaitu Egy atau Peggy, Andi, dan Dani, di mana hasilnya nama Egy atau Peggy tidak ada yang terdaftar sebagai warganya. Sementara Andi, pihaknya menemukan 15 nama yang sesuai dengan nama yang dicari polisi. Namun setelah di cross-check, 15 orang bernama Andi ini tidak sesuai dengan orang yang dicari polisi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa nggak langsung tanya ke para pelaku 8 pelaku ini ya guys ya. Kalau 3 orang ini wajahnya seperti apa, mereka anaknya siapa, itu kan lebih gampang ya, lebih mudah ya. Tapi kenapa mereka tidak melakukan itu? Berarti kan aku juga kan dengar kabar kalau para pelaku 8 pelaku ini itu mereka adalah salah tangkap guys. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin Official dan sampai jumpa di episode selanjutnya guys. Bye.